Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia sebagaimana ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk memakan binatang yang diharamkan oleh Allah karena terdapat madarat ataupun bahaya yang ditimbulkan akibat dari memakan makanan tersebut ataupun binatang haram tersebut. Ketentuan Allah terhadap binatang haram ini sifatnya mutlak. Dan apabila ada seseorang yang memakan binatang haram, maka ia akan mendapatkan dosa dan mendapatkan akibat-akibat dari yang ditimbulkan akibat memakan binatang haram tersebut. Adik-adik Sobat Tawaf, ada beberapa jenis binatang yang haram untuk dikonsumsi oleh manusia. Ada binatang yang diharamkan menurut Al-Quran, dan ada binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Tanpa berlama-lama, yuk kita belajar tentang binatang yang haram dikonsumsi berdasarkan Al-Quran. Binatang yang diharamkan menurut Al-Quran yang pertama yaitu babi, dan semua binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada binatang yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, serta binatang yang disembelih untuk berhala. Memangnya apa dasarnya, Kak, binatang-binatang tersebut diharamkan? Dasar binatang-binatang tersebut diharamkan adalah Surah Al-Ma'idah ayat 3. Yuk kita simak Surah Al-Ma'idah ayat 3 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fis al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wahshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman idturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar,
bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu yang kedua, binatang yang diharamkan menurut Al-Quran adalah binatang yang kotor dan menjijikkan. Adik-adik Sobat Tawaf, binatang yang menjijikkan itu haram untuk dimakan. Hal tersebut disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 157. Sekarang kita belajar tentang binatang yang diharamkan menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa jenis binatang yang diharamkan menurut hadis Rasulullah. Yang pertama yaitu binatang yang memiliki taring untuk memangsa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap binatang yang buas, yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Adik-adik Sobat Tawaf, apakah kalian bisa menyebutkan binatang-binatang yang memiliki taring? Yap, benar sekali. Binatang-binatang yang memiliki taring itu seperti kucing, harimau, singa, serigala, dan masih banyak lagi. Binatang kedua yang diharamkan untuk dikonsumsi berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yakni burung yang memiliki cakar untuk memangsa. Contohnya seperti burung elang, burung gagak, burung raja wali, dan burung hantu serta masih banyak lagi. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa beliau melarang manusia untuk memakan binatang yang bertaring, yang buas, dan burung yang bercakar tajam. Hadis riwayat Muslim. Binatang yang diharamkan menurut hadis yang ketiga yaitu binatang yang diperintahkan syariat Islam untuk dibunuh. Dalam Islam ada beberapa binatang yang memang diperuntukkan untuk dibunuh, dan binatang itu haram untuk dimakan. Binatang apa saja ya yang termasuk dalam binatang yang disyariatkan untuk dibunuh? Hal itu sebagaimana hadis sabda Rasulullah SAW berikut ini. Ada 5 binatang yang semuanya jahat, yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu burung gagak, burung raja wali, kalajengking, tikus, dan anjing liar. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Selain itu, binatang cicak juga termasuk binatang yang haram dimakan karena disyariatkan untuk dibunuh. Hal ini juga termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, yakni Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Binatang keempat yang kita dilarang untuk mengkonsumsinya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW adalah binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Memangnya ada Kak binatang yang dilarang untuk membunuhnya? Ada dong, kita dilarang untuk membunuh hewan semut, lebah, burung hut, dan burung surot. Sehingga kita haram mengonsumsi binatang-binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Hal ini sebagaimana dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kita dilarang untuk membunuh 4 binatang, yakni semut, lebah, burung hut, dan burung surot. Hadis riwayat Abu Dawud. Binatang yang diharamkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yakni binatang jallalah. Jallalah yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah benda najis atau kotoran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut, yakni Rasulullah SAW melarang memakan dari jallalah dan susunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang keenam yakni keledai jinak. Keledai jinak dilarang untuk dimakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Rasulullah SAW melarang pada perang Khaybar dari memakan daging keledai jinak dan membolehkan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari. Binatang yang diharamkan di dalam hadis yang ketujuh yaitu binatang yang hidup di 2 alam. Berikut ini adalah beberapa binatang yang hidup di 2 alam beserta hukum memakannya. Yang pertama yaitu anjing laut. Hukumnya halal sebagaimana pendapat Imam Malik, Syafi'i, Laits, Syaibi,
dan Al-Auza'i. Yang kedua yaitu kura-kura dan penyu. Hukumnya halal sebagaimana pendapat Abu Hurairah Tawus, Muhammad bin Ali, Atha, Hasan al-Basri, dan fuqaha Madinah. Yang ketiga yaitu buaya. Buaya termasuk hewan yang haram karena memiliki taring yang kuat dan buas. Yang keempat yaitu kepiting. Kepiting hukumnya halal sebagaimana pendapat Atha dan Imam Ahmad. Dan yang terakhir yaitu katak. Katak hukumnya haram disebabkan karena kondisinya yang hidup di dua alam, dan ada yang berpendapat termasuk binatang yang mencicikkan. Adik-adik Sobat Tawaf, setelah kita mengetahui tentang binatang apa saja yang haram untuk dikonsumsi, maka kita harus berhati-hati ketika akan mengonsumsi sesuatu, karena akan ada banyak sekali akibat yang ditimbulkan dari memakan makanan yang haram.